Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan latihan membaca jangka sarung ketelitian 0,05 secara sederhana teman-teman ya. Setidaknya ini bisa memberikan sedikit gambaran ya teman-teman. Jadi ketelitian 0,05 dalam jangka sorong ya termasuk medium lah, karena di atasnya ada lagi 0,02 yang lebih teliti ya. Jadi konsepnya 0,05 itu selisihnya atau angkanya, komanya itu selalu 5 atau 0. Misalkan ini kan ada tulisan 9 ya teman-teman ya. Nah, kenapa bisa muncul angka 9? Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini biasanya kalau di aslinya nggak ada, angka 05 itu nggak ada. Tapi karena 0 sama 10 otomatis tengah-tengahnya 5 gitu ya. Kenapa kemudian muncul angka 9? Nah, standarnya di sini 0 itu di antara angka 9 dan 10. Makanya dia 9. Kalau seperti ini bisa dikatakan karena lebih condong ke 9, berarti kemungkinan besar komanya adalah di bawah 50 gitu ya. Nah kemudian kenapa bisa muncul angka 15? Karena selisihnya selalu 5 teman-teman, 5, 10, 15. Nah di antara itu kita cari yang segaris dengan atasnya. Nah seperti itu. Nah kalau konsep penghitungannya seperti ini, 9 itu adalah skala utama. Nah, kemudian skala Vernier itunya adalah 0,15, itu yang ini. Nah jadi jatuhnya adalah 9,15. Standarnya mili ya, meskipun ada juga yang sentimeter tapi kita pakai mili ya gitu teman-teman. Nah kemudian ini rahang mati, jadi dia mati. Nah kalau ini dia bergerak, rahang hidup atau skala utama, skala nonius, ibaratnya seperti itu ya. Nah tadi saya sampaikan bahwa ini 0, ini 1, 2, 3, 4. Nah biasanya di aslinya itu terkadang apa ya, tidak ada yang seperti itu. Jadi ini hilang, angka ini hilang. Nah kemudian di sini terkadang juga angkanya bukan 10 tapi 1. Tergantung ya, tapi kalau ini hanya untuk mempermudah saja teman-teman. Nah kemudian munculnya angka 9 ini, kita hitung tadi ini 9. Nah ini selalu bergerak fleksibel ya. Kemudian kenapa muncul angka 15 di sini? Karena dia segaris dengan atasnya. Jadi komanya itu cari yang segaris dengan atasnya. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke. Nah, kemudian yang perlu teman-teman pahami biasanya jangka sorong itu antara berapa ya, 150, 200, 300. Ada juga yang 500, ada juga yang 1 meter macam, tapi umumnya 150, 200, 300 yang standar kita pakai ya. Ada juga yang sekarang udah digital. Digital pun juga belum tentu benar, ada potensi untuk salah. Makanya sebenarnya manual atau digital. Jadi lebih baik kita belajar manual atau digital. Tapi kalau kita belajar manual, digitalnya akan lebih mudah karena kita tahu cara pembacaan, pemakaian, teknik yang benar. Tapi kalau kita belajar digital, manualnya belum tentu bisa. Seperti itu teman-teman. Dan ini juga biasanya di video-video saya sebelumnya ada cara membaca diameter luar, cara membaca diameter dalam, kemudian cara membaca kedalaman. Gitu teman-teman. Nah ini terus ya, jadi komanya ini pasti 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Nah 100 itu akan nambah 1 mili. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ini sedikit gambaran mengenai jangka sorong, membaca jangka sorong ketelitian 0,05. Nah kemarin ada juga yang bertanya seperti ini. Kadang-kadang di kertas itu ada bantuan yang segaris itu warnanya kuning, atau kalau saya ini saya tebelin teman-teman untuk membantu proses pembacaan ya, belajarnya. Nah kemarin ada juga yang bertanya, Pak kok nggak ada warna kuning ya di jangka sarongnya gitu. Nah padahal itu adalah garis bantu. Kalau di realnya, di alat ukur realnya ya, memang tidak ada, dan lebih sulit dibaca ya karena lebih rapat. Kalau ini kan gambar ini untuk mempermudah proses belajar saja teman-teman. Nanti kita pelan-pelan terus belajar. Semangat, salam teknik.